Terima kasih kami ucapkan kepada para pendonor semuanya yang sudah sudi menyempatkan. Sudah. Cel tebak ya. Ikan apa yang paling kecil? Ikan kamu. Aduh, itu kan. Apa? Ikan teri. Ikan paut. Enggak guyon dia, stres dia. Oh kan naik orang nggak ketawa. Seleranya umurnya beda. Ya, Apa dia apa? nggak pernah ngeliat yang model-model ginian. Cel, aku bisa jawab. Apa? Bubur apa kalau dibeli isinya besar-besar? Bubur. Apa? Nggak ada yang bisa jawab. Otaknya. Bubur kalau dibeli isinya besar-besar. Iya. Burj Khalifa. Bersalipah. Bubur sum. Anjir. Udah nggak lucu ya Beb. Kembali lagi guys bersama PMI Kebumen Podcast hari ini. Wow. Duh kaku banget sih dia. Udah gitu doang. Ada kayak efekin loh Beb. Di sini, mic-nya di sini. Oh iya ya. Oh. Nanyain mic lagi. Oke guys, kembali lagi di PMI Kebumen Podcast yang kedua hari ini. Tapping terus. Ya, di luar jam kerja. Terima kasih Ibu Pika, terima kasih Bapak Sony udah hadir di PMI Kebumen Podcast guys. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita sore hari ini mengenai penghargaan donor. Tadinya mau ngelawak sih, tapi takut dia nggak ketawa lagi udah garing lawakan. Hopeless. Baik, Bapak Sony sehat? Alhamdulillah hari ini. Ibu Vika sehat? Alhamdulillah. Sambil kerja emang budak korporat ya. Mana-mana kerja mulu Beb. Royal banget sih Beb. Ayo dilanjut Ibu. Baik, Bapak Sony, bagaimana perkembangan P2D2S hari ini? P2D2S Yes. hari ini solid, ini datang berdua. Biasanya kan cuma satu. Ya berkembang seperti yang dilihat. Iya, kita kan terus berkembang dan bertumbuh. Tumbuh kembangnya Ya, bagus. ke atas dan ke samping. Ya, tetap seperti biasa kita sibuk seperti biasa. Kemarin baru DDS, Hari Donor Darah Spesial. Hari Donor Darah Sedunia. Ya, kita sebutnya donor spesial. Terus ini harusnya tanggal 5 Agustus kemarin anugerah Satya Lencana Kebaktian Kemanusiaan, tapi digeser ke tahun depan. Terus ini yang mendekati berarti tanggal 14 Agustus kita ada kegiatan anugerah donor darah 50 kali dan 75 kali di UIN Salatiga. Harusnya ini dilaksanakan biasanya di Semarang tapi ini digeser ke Salatiga, tepatnya di UIN. Tadi ada ini terima kasih dan selamat Apa itu? dari Bu Dokter karena sukses 280 kantong peringatan HDDS. Targetnya berapa ya? Targetnya kan 250 doang kan? Iya, tercapai yang berhasil 280 kurang lebih. Yang datang tadi bilang Bu Dokter 500-an. 500-an lah. Enggak pakai. Apa? Enggak pakai 500-an. Enggak pakai.
cocoknya bapak-bapak. Tahu nggak sih? Tahu nggak? Oh, tahu. Berarti yang gagal hampir separuhnya ya. Iya. Hampir separuhnya. Tapi Tapi itu sudah di luar ekspektasi lah itu. di luar mana angkasa? Ya dari 250 biasanya kan kita pasang target itu tercapai 80% biasanya. Oh, iya. Ini kali ini 100 sekian persen. 30%. 110%. Selamat guys. Terima kasih. Iya. Perlu apresiasi nggak? Selamat. Ada perayaan nggak nih? Ada dong. Ya, Ada perayaan nggak? Cinta. Mungkin dipotong ya. Nggak usah. Pengen meten tuh kak. Capek banget motong-motong doang. Oke guys, kalian kan yang mengurusi para pendonor yang ada di Kabupaten Kebumen gitu ya. Baik pendonor sukarela, baik pendonor pengganti gitu. Kan P2D2 sini yang mengurusi se-Kabupaten Kebumen ini pendonor mereka. Bedanya apa sih pendonor sukarela sama pendonor pengganti ini? Gitu. Benar pengganti. Ya oke. Pendonor pengganti itu kalau dia rutin. Dia cuma donor kalau ada yang butuh doang. Ganti namanya ya. Iya, ganti orang Ganti yang butuh. Kayak gitu doang. Iya, ya sesuai dengan namanya sukarela dengan mengganti. Berarti kalau sukarela dia kalau sudah waktunya donor, ada yang butuh nggak ada yang butuh dia donor. Tapi kalau pendonor pengganti itu cenderung kepada kalau ada yang butuh baru donor, atau tadinya dia mungkin pendonor sukarela, tapi ketika dibutuhkan golongan darah tertentu dan itu cocok dengan beliau, maka langsung diminta, biasanya gitu. Tapi itu tidak lantas merubah yang tadinya pendonor sukarela menjadi donor pengganti, enggak. Tapi biasanya kalau dalam kondisi tertentu ketika PMI lagi di golongan darah tertentu ya, ketika lagi krisis, orang pendonor sukarela biasanya akan darahnya akan langsung dicup. Di apa sih? Digunakan. Iya, enggak lama lah di PMI itu enggak lama, paling 4 jam langsung dikirim gitu. Nah, kalau pendonor sukarela itu biasanya sampai ada stoknya gitu sih. Jadi bedanya hanya di situ. Ya, Gantiin. akadnya sih beda. Akadnya yang beda. Terus di formnya juga beda ya. Di formnya beda juga. Kalau pendonor sukarela itu di formnya enggak ada tulisan apapun, tapi kalau di pendonor pengganti itu ada tambahan darah untuk pasien atas nama ini dirawat di rumah sakit apa gitu kan. Jadi orang-orang tuh kalau lagi ada donor nih buat si A, si B ada di rumah sakit ini, itu tuh mereka pendonor pengganti gitu ya. Ya biasanya pendonor pengganti itu berangkat dari WA broadcast. WA broadcast yang kayak misalnya dibutuhkan golongan darah, misalnya dibutuhkan golongan darah A untuk pasien atas nama X dirawat di rumah sakit Y. Nah, pendonor pengganti biasanya dari situ berangkatnya. Nah, berangkat ke PMI, terus ketika sampai PMI ngomong ini untuk pasien ini. Nah, situ. Nah, bedanya kalau pendonor sukarela, dia akan donor ada atau tidak adanya WA broadcast itu. Biasanya pendonor sukarela itu akan donor ketika WA sudah waktunya donor kembali. Itu kan WA otomatis yang dikirim dari PMI pusat. Itu sudah waktunya ada donor kembali, itu sesuai dengan tanggal dia donor. Misalnya dia tanggal donor itu kemarin di 2 Juli, Agustus, September, maka dia akan donor lagi di 2 Agustus, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika 2 Agustus itu si pendonor sukarela itu akan langsung datang ke PMI sesuai dengan waktunya. Atau dia mendekati donor darah keliling MU di lokasi terdekatnya dengan seperti Dia merapat ke jadwal mobile unit kita. Betul. Itu bedanya donor pengganti sama donor sukarela. Kalau donor pengganti itu bisa di MU nggak ya? Ya bisa. Bisa ya? Boleh ya, boleh, bisa. Boleh aja. Kan kayak kadang kan misal di rumah sakit ya. Kita misalkan pas lagi donor di MU di rumah sakit. Pas kebetulan di rumah sakit itu membutuhkan. Nah, daripada kejauhan ke PMI, pas kebetulan ada donor di situ, terus langsung ngasih suratnya tuh buat pasien ini. Kayak begitu. Nanti kan di data, pas di data penyimpanan, kita harus dimasukkan siapa pasiennya kayak gitu.
Jadi darahnya si pendonor itu tidak dipakai oleh pasien lain. Tapi ini tidak lantas menjadikan nyong donor engkau khusus untuk keluargaku saja. Ada tidak lantas seperti itu. Adanya donor pengganti itu adalah karena stok di PMI Kabupaten Kebumen sedang tidak ada. Itu lalu muncullah donor pengganti. Kalau lagi banyak stok ya donor pengganti kita hilangkan. Seperti itu. Meskipun kalau donor pengganti itu udah pernah gantiin 1, 2, artinya lebih dari 1 kali, dia tetap dikategorikan donor pengganti. Enggak. Donor pengganti itu tidak melekat di orang, tapi di keadaan. Itu. Jadi misalnya Mbak Pipi donor untuk Mas Rian hari Senin nih, bulan Januari nih karena Mas Rian butuh golongan darah yang sama dengan Mbak Pipit. Terus 3 bulan kemudian Mbak Pipit donor darah datang ke PMI tanpa ada permintaan dari Mas Rian. Itu ya langsung berubah jadi donor darah sukarela. Itu. Jadi donor darah pengganti itu adalah sebutan untuk keadaan, bukan untuk orangnya. Jadi status hanya pada saat itu. Iya, emergensi lah. Seperti itu. Berarti kan bisa juga pendonor sukarela itu bisa juga jadi pendonor pengganti. Ya, dan sebaliknya itu tadi ya. Iya. Gitu. Yang pengganti bisa jadi sukarela, yang sukarela pun tiba-tiba bisa jadi pengganti. Karena itu sebutan untuk sebuah keadaan. Gitu. Ada nama pendonor lain selain sukarela dan pengganti? Udah. Ada satu lagi namanya donor darah bayaran. Oh ya? Iya, ada. Dibayar? Bukan dibayar, dia minta dibayar. Oh ada? Ada. Masih ada beberapa ada prakteknya di beberapa kota dan di beberapa keadaan. Tapi kita tidak boleh share di sini nanti mendiskreditkan itu. Tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu atau boleh sih ada? Kalau diurut dari kegiatannya, donor darah itu kan kegiatan yang berpusat untuk kemanusiaan dan sukarela, artinya pendonor itu tidak boleh dipaksa sebenarnya, itu harus atas kemauan sendiri. Nah, ini kita kenapa ya? Nggak boleh dipaksa. Bukan, jenengan takon apa ya, Miki? Boleh nggak aturannya? Oh, aturannya. Ya. Nah, berangkat dari kemanusiaan dan sukarela. Maka ketika ada seorang pendonor membuat tarif untuk darahnya, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Dan Palang Merah itu sudah mengantisipasi itu dengan cara pendonor dan yang menerima darah itu tidak dipertemukan. Karena biar tidak ada transaksi nominal, itu seperti itu. Di Indonesia, khususnya di Indonesia dan Malaysia itu antara pendonor dan yang menerima darah itu tidak ketemu. Jadi tidak pernah ada ketemu sama pasiennya ya. Nah, untuk menjagani adanya transaksi itu. Tapi ada negara Swedia apa saya lupa waktu ke Semarang itu antara pendonor dengan yang menerima donor itu ketemu. Mereka dipertemukan. Bisa ketemu. Tapi kan kalau di Swedia itu, mohon maaf ini tingkat ekonominya sudah terjamin gitu kan. Nah, jadi kemungkinan untuk terjadi transaksi nominal itu sedikit. Nah, kalau di kita dan negara tetangga itu masih tidak diperkenankan bertemu. Gitu. Termasuk ketika lagi mepet-mepet gitu, misalnya ini pasien nih, kayak contoh kasus ada keluarga pasien yang tolong-tolong di PMI, misalnya istrinya melahirkan butuh darah 4 kantong karena pendarahan gitu kan. Yang kesini biasanya keluarganya, bukan si pasiennya kan, pasti lagi di rumah sakit. Nah, nah itu ketika selesai itu si keluarga pasien ini nemoni si pendonor ini, matur nuwun ya Mas dan sebagainya, bla bla, hanya urusannya keprikara jenengan itu. Nah, kalau pendonor ini pendonor yang sudah sering donor, dia tahu bahwa orang apa Mas, aku donor ki urusanku dhewe, aku tunggu urusanmu. Aku ki ora ana urusan karo bojomu, ora ana urusan karo dirimu. Wae urusi dhewe bojomu, ana aku wis nyumbang gitu. Ya wis, aku ora perlu ngerti kuwi usah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mereka, maaf ya, si keluarga ini mau menitipkan rezeki gitu ke pendonornya itu boleh-boleh saja nggak sih? Jadi gini, ada sebuah ungkapan bahwa
apa ya, uang itu mengikis rasa kemanusiaan. Itu terjadi, benar-benar terjadi, yang saya alami juga seperti itu. Uang itu mengikis rasa kemanusiaan. Jadi ketika si penerima manfaat ini ingin berbagi rezeki, selama bentuknya bukan uang dan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi, itu monggo ya, selama bentuknya bukan uang. Tapi kalau bentuknya uang dan kami tahu, pasti kami berusaha untuk mencegah. Karena ketika itu sudah terjadi, itu akan menjadi sebuah acuan baik bagi si penerima manfaat, bagi si pendonor ataupun si pendonor untuk nyungsung donor dengan kaya lah butuh wae lah, guna anak duit Yes, nggak dianjurkan. betul. Oke, jadi beberapa pendonor yang ada di MK Kabupaten Kebumen itu sukarela pengganti gitu kan. Kalian di Pedododes, bagaimana sih cara ngapresiasi mereka gitu sebagai pendonor gitu? Sebagai pendonor sukarela, Iya, sebagai donor pengganti, Sukarela. sukarela dong ya. aktif tuh. Silakan. Silakan. Dua aja kan ibu telepon aja. Oh iya boleh. Boleh. Punya dia telepon. Tak jawab dulu. Ini nanti dipotong ya, kita masuk di sini ya. Apresiasi untuk para pendonor. Kami P2D2S itu ada program. Setiap tahun itu berubah sih programnya untuk apresiasi. Sebenarnya ini bentuk apresiasi enggak juga ya. Ini jauh dari kata apresiasi lah, tapi sejauh yang bisa dilakukan ini kami bikin kayak semacam merchandise gitu. Beberapa kali kita bikin kaos. Jadi kalau misalnya pendonor yang program yang 4 kalian itu, yang dalam 1 tahun itu donor 4 kali, itu kaos. Jadi kaos itu diberikan kepada pendonor yang dalam tahun tersebut itu berhasil donor 4 kali, itu langsung dapat kaos. Di luar yang menu donor biasa yang diterima, itu seperti itu. Nah, beberapa tahun ke belakang juga kita selain kaos kita bikin tas lempang, tulisannya donor darah, itu juga bentuknya seperti itu. Terus untuk apresiasi yang lain itu, untuk yang sudah donor 10 kali nanti akan dapat piagam atas nama kemanusiaan diberikan kepada misalnya saudara Pipit gitu. Terima kasih atas sumbangan darahnya 10 kali, nanti ditandatangani Pak Ketua PMI 10 dan 25 kali. Kalau untuk 50 dan 75 kali itu pendonor di Kabupaten Kebumen dikumpulkan, nanti kita bareng-bareng berangkat ke Semarang, ke PMI Provinsi. Di sana nanti ketemu dengan Pak Gubernur. Kebetulan hari ini gubernurnya PJ. Kalau misalnya nanti 10 tahun kemudian bisa jadi gubernurnya saya, bisa jadi, mohon dukungannya. Nah, Dikain dong. Jawa Tengah dong. Nah, terus itu nanti dapat sertifikat dari Gubernur Jawa Tengah, tanda tangannya, terus dapat batik dan bawahan juga serta uang saku. Tapi sebenarnya poinnya bukan itu sih, bukan itu yang dicari oleh para pendonor. Yang dicari oleh para pendonor itu sebenarnya adalah kepuasan hati. Kepuasan hati karena sudah bisa menolong orang lain. Beberapa interview yang saya lakukan terhadap para pendonor yang sudah puluhan kali donor itu, jawabannya itu antara 1 dan 2. Saya itu suka kalau saya bisa menolong orang lain, itu satu. Yang kedua, jawabannya itu, saya donor itu tidak ada urusan apa-apa, saya cuma ngecek kesehatan. Kalau ternyata saya bisa donor, berarti saya tahu saya sehat. Itu urusan yang lain saya tidak urusan. Bahkan misalnya ada anugerah donor 100 kali pun, ini ada yang menolak soalnya, Pak, kita mau berangkat 100 kali ketemu presiden, tapi nanti gini-gini. Enggak usah, saya tidak butuh itu, enggak usah, saya di rumah aja. Ada, karena memang tujuannya itu hanya donor tujuannya. Kebumen ada? Ada 3 orang yang saya temuin, 3 orang yang bahkan kita jemput ke rumah. Bapak, ayo kami jemput, kita panggil sama Pak Gubernur. Nggak usah mas, saya nggak ada urusan sama gubernur, saya cuma pengen donor itu. Nah, urusan yang lain-lain itu biar jadi urusannya, monggo yang mau ya nggak apa-apa. Tapi yang saya itu secara pribadi enggak, saya cuma pengen donor. Kalau bisa membantu alhamdulillah, kalau enggak ya berarti saya kesehatannya dipantau. Gitu. Beberapa pendonor seperti itu, ada yang seperti itu. Ada juga yang Pak, ini Bapak harusnya ke Jakarta nih besok bla bla bla. Nggak usah lah mas, saya ada urusan.
Ini tanggal ini ada urusan tahun ini. Nah, gitu ada juga. Lepas ini eman-eman Pak ke Jakarta, enggak usah. Saya enggak butuh. Ada. Berarti hati ini benar-benar ini ya, Ya, pure gitu. pure hanya Pure, untuk pure. yang penting saya donor gitu. Itulah kenapa akhirnya ada slogan apa ya, budaya donor darah, yaitu itu yang akhirnya membentuk orang-orang tersebut. Ya. Kurang lebih. Kalau aja semua orang kayak gitu ya. Kalau saja semua orang seperti itu, maka target Palang Merah Indonesia 4 juta kantong darah 1 tahun itu enteng sekali. Enteng sekali. Gak ada beban ya. Dan sekarang kan kita targetnya kan 1 tahun itu harus mencukupi 42.000 kantong kan. PMI Kabupaten Kebumen itu 42.000 kantong. Seandainya semua orang, nggak usah semua orang, sebenarnya targetnya itu hanya 2%. 2% dari penduduk Kabupaten Kebumen, kalau seandainya punya pemikiran yang sama dengan itu kebutuhan 42.000 kantong 1 bulan itu tercukupi. Cukup. Surplus malah, bahkan kita bisa ngirim ke Jawa Tengah. Seperti itu. Tapi enggak lantas menyalahkan orang-orang yang belum punya pemikiran seperti itu, enggak ya, karena pada dasarnya donor darah itu sukarela, tidak boleh dipaksa. Ada beberapa orang yang tidak mau donor karena takut sama jarum, itu ada. Ya kita nggak bisa maksa juga sih orang kayak gitu. Seperti itu. Tapi sedikit pelannya kita membantu untuk mereka merubah sudut pandang. Iya. Yang kamu bisa berikan kepada mereka untuk merubah sudut pandang itu apa? Di PDD. Sudut pandang yang sama mereka belum ketemu donor, ya kita sering ketemu, ngobrol, terus nanti ada studi kasus, misalnya ini ceritanya menarik begini. Ada seseorang yang dia itu benar-benar takut donor karena jarum. Dia takutnya jarum, bukan takut darah ya. Karena jarumnya ya. Ada yang takut jarum, ada yang takut darah. Ya. Ada pendonor yang ketika ditunjuk jarum dia baik-baik saja, enggak apa-apa, tapi ketika ngelihat darahnya muncul itu dia pingsan. Ada, tapi tetap donor. Walaupun ketika donor pertama itu usahanya luar biasa, dia harus punya treatment tertentu lah untuk dirinya sendiri dan dia tahu treatmentnya seperti apa. Ada pendonor yang takutnya sama jarum, yang dia tahu jarum itu mau nusuk dirinya sendiri, itu ada. Nah, orang-orang seperti itu harus didampingi, Pak. Ini pikiranmu tuh keganggu. Nah, satu didampingi, terus dikasih apa ya? Dikasih semangat, iya, terus harapan-harapan yang indah itu. Nah, selanjutnya tinggal apa ya? Banyakin studi kasus, kayak misalnya kita gambarkan ke dia, ini loh, kalau misalnya dirimu tidak donor sementara di rumah sakit itu benar-benar ada orang butuh darahmu dan kamu tidak donor, di mana kamu tahu kamu bisa nolong, kamu memilih tidak menolong, kayaknya kamu itu dosa loh, gitu. Pinter juga Rowan Mayutmu ya. terakhir ya pakai sebuah kata-kata bijak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang kemana-mana saya bawa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu sih. Kalau masih nggak mempan, ya sudah. Kita sudah gugur kewajibannya untuk mengajak. Kalau nggak mempan, ya wis. Barangkali dia ada alasan tertentu untuk belum melaksanakan donor darah. Iya. Ya nggak memaksakan juga sih. Mungkin ada alasan sendiri. Betul. Terus tadi sempat sambil penghargaan kayak 10, kayak 25, kayak 50 itu dibagi di kabupaten, dibagi di provinsi, dibagi ke sampai pusat gitu. Iya, 10, 25 di mana aja pembagiannya itu? Oh iya, kalau 10 dan 25 kali itu menjadi tanggungan kabupaten. Seluruhnya ya menjadi tanggungan kabupaten. Itu ada beberapa PMI yang memungkinkan untuk memberikan sebuah apresiasi lain selain sertifikat kemanusiaan, ada. Tapi di Kebumen itu selama ini baru semacam piagam kemanusiaan, bukan sertifikat ya, piagam kemanusiaan yang atas nama kemanusiaan itu diberikan kepada bla 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 untuk donor darah 10 dan 25 kali. Itu menjadi tanggungan kabupaten. Untuk yang 50 dan 75 kali itu acaranya itu menjadi tanggungan PMI provinsi, acaranya. Tapi proses pemberangkatan pendonor 50 dan 75 dari PMI asal menuju ke PMI provinsi itu menjadi tanggungan PMI kabupaten. Nah, kalau yang 100 kali itu acaranya di Jakarta itu menjadi tanggungannya PMI pusat. Tapi
akomodasinya itu menjadi tanggungan PMI kabupaten. Akomodasi dan segala macamnya ya itu menjadi tanggungan PMI kabupaten. Tuh. Jadi hanya pembedaan antara provinsi dan pusat itu di seremoni penghargaannya aja gitu. Iya, betul. Terlepas dari tanggung jawab dan akomodasi lain itu dari kabupaten. Betul. Iya, kayak kemarin waktu COVID apa ya? Waktu COVID itu yang agak setelah COVID, setelah COVID itu pendonor 10 dan 25 itu malah beberapa ya diserahkan oleh bupati. Penyerahannya oleh bupati ya, dibarengkan dengan yang 5075 yang tidak berangkat ke Semarang. Itu ya waktu itu kan cuma perwakilan yang berangkat ke Semarang itu Bu Yanmoy dari mana itu? Dari sana. Itu yang di atas apa? Ayah, Karanggayam. Rawa kali munggah apa? Giyanti. Iya. Iya, dari Giyanti. Itu satu orang perwakilan menuju ke Semarang, yang lainnya 5075 diberikan piagamnya oleh Bupati Kebumen dalam acara khusus. Itu karena mungkin setelah COVID ya acara itu jadi satu di Bupati. Iya. Nah ini sudah kembali lagi. Tahun ini kembali lagi bahwa kita menuju ke Jawa Tengah bareng-bareng PMI se-Jawa Tengah. Nanti pendonornya kumpul sekitar 2.000 orang kumpul di UIN Salatiga. Kapan? Tanggal 14 Agustus itu ngepasi Hari Pramuka. Anak Pramuka nih. Kayaknya Bapak pembina Pramuka. Oh, Agustus ini ya? Iya, Agustus ini. Tanggal 14 Rabu. Selasa Rabu ya 14 Agustus. Kayaknya Rabu deh. Rabu. Iya kah? Sekarang 8, cuy. 8. Oh iya kah? 9 sekarang. Bener 14, Rabu. Oh iya 14 Rabu. Ya bener. Ini akan ada event besok penghargaan di tanggal 14 di Provinsi Jawa Tengah. Iya, ini hajatnya Provinsi Jawa Tengah, lokasinya di UIN Salatiga. Untuk penghargaan yang ke-50 dan 75 kali. Mekanismenya gimana? Checklist persiapan sampai hari ini, berapa pendonor yang akan diberangkatkan, kesiapan dari pendonor maupun kita PMI Kabupaten Kebumen untuk berangkat besok Rabu. Oh iya. Bagaimana? Boleh direview. Boleh dikit aja ya. Ini masih jadi rahasia soalnya. Iya. Iya, jadi nanti pendonornya itu nanti kita yang jauh kita inapkan di PMI. Kebetulan kan PMI ada UPJ, ada hotelnya, ada penginapannya. Nah, jadi nanti kita inapkan di PMI. Ya, kita berangkat dari PMI itu jam 2. Karena nanti kita ngejar subuhan itu di Bawen. Subuhan dan makan pagi nanti sampai jam 6 di sana. Terus dari resto itu nanti kita ke UIN, itu kan jaraknya sekitar 1 jam. Jam 7 berarti 7:30 terus registrasi, pemberian hadiah, terus acara sampai jam 12, nanti makan siang dan sholat zuhur. Terus kita nanti menuju ke beberapa lokasi, ada 1-2 lokasi yang kita tuju, terus makan sore, pulang ke PMI Kebumen, diperkirakan sampai jam 8 malam. Itu nanti kita pakai bis yang terbaru JB5, sudah di booking. Terus baju batik sudah dibeli. Oh, buat pendonor. Buat pendonornya, iya. Terus bawahan hitam juga sudah dibeli. Tapi nanti kita semua serahkan ketika mau berangkat. Jadi nanti ketika pendonor datang itu jam 1:30 itu kan registrasi, absen dan sebagainya, itu nanti menerima itu, menerima batik bawahan yang sama bawahan itu yang 75 kali, yang 50 kali cuma batik atasan tok. Terus sama sedikit uang saku gitu. Nah, terus berangkat pulang sayonara. Jadi penghargaan diberikan besok oleh PJ Gubernur. PJ Gubernur. Rencananya PJ Gubernur. Ada yang gak rencana maksudnya? Iya. Ya kita kan yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Iya ora ya. Asik Mas. Apa PJ Sony? Berapa pendonor yang mau diberangkatkan? Oh iya, pendonor yang berangkat total ada 61. Yang 61 itu yang 75 15, yang 50 yang 50 itu yang 56 ya Beb, 50 kali
46. 46, yang 50 kali 46, yang 75 kali 15. Bener nggak, Beb? Bener dong. Bener. Nanti kita pakai 2 bis. Ada 2 bis. big bus. Jadi Gitu. besok diserahkan langsung oleh PC Gubernur, kita mengakomodir mengakomodir. semua pendonor yang ada di Kabupaten Kebumen untuk berangkat di penghargaan 50 dan 75 kali besok. Sudah ada 6 orang yang menyatakan tidak bisa berangkat sebenarnya. Wah, sayang bro. Iya, sayang sekali. Kenapa? Karena alasan tadi mungkin nggak perlu berangkat mas gitu atau alasan lain? Alasannya pribadi sih sebenarnya. Saya tidak bisa ikut mas. Oh iya, tidak apa-apa pak. Tidak diwakilkan aja pak ke saya. Nggak usah kata. Katanya. Man. Soalnya bukan saudara kata. Kayaknya berubah masih ke kamu. Itu. Nah, itu biasanya ketika kita anugerah donor itu nanti dibikinkan film. Ya, film pendek gitulah sama tim media dari PMI. Biasanya gitu, biasanya. Kayaknya besok nggak biasa Nggak deh. bisa. Extraordinary kan besok. Nah, foto bersamanya itu akan jadi backdrop di kalender tahunan tahun depan berarti 2024. Nah, 2024 biasanya ada foto itu. 2025. Itu Gimana? dia makanya 2025. Itu. Ada foto itu 50 dan 75 gitu. Ya. Film ya tadi ya bilang. Iya, film pendek lah gitu sekitar 30 Film menit. pendek PR nih. Kayaknya cuma sinematik nggak film ya. Ya gue lah. Biasanya buat diupload di Instagramnya PMI, gue ngebek biasanya gitu. Kayaknya bakal seru banget besok di tanggal 14 ya. Iya, I hope so. Expect nggak sih, Mas pengen cepet-cepet gitu dari pendonor nggak? Atau Ada pendonor yang kira bisa makan besok bayar pak. Ada beberapa pendonor yang mas aku boleh gawa keluarga aku rak. Boleh gawa kabeh orang apa-apa. Se-RT ning nggak mobil dewek gitu. ada ya beb, ada ya. Terus dikasih buket gitu. Mereka Iya. Bahkan ada suami istri yang memang sudah niat. Pokoknya nanti kita 50-nya bareng-bareng ya. Iya, Ternyata di suatu momen istrinya itu tidak bisa donor. Karena suatu halangan tertentu ya, dia tidak bisa donor. Jadi 50 kalinya itu duluan suaminya. Nah, ketika suaminya berangkat, si istrinya pengen ikut ini. Tahun kemarin ya. egois nggak sih, Bang? Tahun kemarin egois banget itu. Harusnya dia nggak berangkat harusnya. Gitu. Nah, tahun ini gantian istrinya berangkat, suaminya pengen ikut. Oh, nggak jadi bareng mereka couple. Enggak jadi. Tapi ada dua pasang suami istri berangkat bersama. Oh, iya. ada pasangan Ada, nih besok. iya. Bapak Ibu. Iya. Masa ibu-ibu? Di balik layar ya. Tak sorot apa? Ini. Ada berapa? Dua Bapak Ibu. Dua pasang. Usia muda mereka? Apa Nah, usia baru berapa? 17 tahun. 50 kali daripada aku ngitung ya. Enggak, maksudnya usia muda kan masih mau 50-an, 40 kali 50 gitu, belum tentu. Iya. Kalau kita hitung donor dari usia 17 ya. Donor dari usia 17, dulu kan 3 bulan sekali dulu kan. Berarti kan 1 tahun itu maksimal bisa 4 maksimal. Taruhlah 4 itu enggak pernah lewat lah. Berarti kan untuk menuju ke 50 kali butuh sekitar 13 tahun. Jadi kalau 17 tambah 13 berarti 30. Ya 30 tahun Pak. bisa ya, berarti sekitar 35 lah. Itu kan usia muda kalau Kalau mulainya dari 17 tahun. ya dan rutinnya terjaga. Iya, dan nggak pernah jebol, nggak pernah lewat. Boleh. Iya keren. Biasanya kan yang sering tidak bisa tepat itu lebih banyak ke perempuan biasanya ya biasanya. Iya, Pasti ada geser antara seminggu atau 2 minggu itu Ya biasanya. contohnya tadi ibunya ditinggal sih. Iya, iya. Terus yang tahun ini berangkat bapaknya apa ibunya? Bapaknya yang nggak boleh nyebut daerah lagi. Bapaknya yang berangkat. Sekarang ibunya. Oh, sekarang ibunya. Iya, sekarang Oh ya kemarin ibunya. ditinggal ya. Iya. Oh ya, oh, ya kan udah tahu ditinggal ya. Nah itu pengen mas, suamiku boleh ikut nggak? Boleh bu, asal bawa berangkat sendiri, jangan masuk mobil. Nanti kalau satu suaminya ikut, nanti yang lain ikut semua gitu. Makanya Iya, kita betul. boleh, bukan nggak boleh, itu boleh, tapi berangkat sendiri.
tidak masuk mobil kita. Lo iya egois sih. Ya nggak nyalain sih. Terserah mereka. Tapi ya terakhir nih, pada saat mereka penghargaan di provinsi 50 terus 75 kali, para pendonor ini tuh diberi apa sih oleh PMI provinsi gitu? Sama Apa aja? diberi makan lah. Makan siang. Minum. Snack. Iya sih. Lebih tepatnya sebenarnya gini. Pendonor 50 dan 75 kali ketika berangkat ke Semarang itu sama PMI Provinsi itu diberikan sebuah kebanggaan. Karena tidak semua orang itu mampu mencapai donor darah sampai 50 kali. Itu jarang sekali. Ada yang terkendala usia, ada yang mulai donor itu di usia 40 kan ada. Ada yang donor darah mulai usia 17 tahun, tapi ketika usianya 40 tahun harus berhenti donor dikarenakan dia dirawat dan atau mendapatkan penyakit tertentu yang mengharuskan dia berhenti donor. Itu ada. Ada juga pendonor yang setelah 50 kali donor itu lokasinya jauh dari kantor, dari PMI itu jauh. Jadi hanya uslah aku mandek posisi donor itu ada. Nah, orang-orang yang mampu mencapai donor darah sampai 50 kali dan 75 kali itu kebanggaannya luar biasa. Sama hampir mirip kayak orang yang jarang puasa Ramadan full, tiba-tiba puasa Ramadan bisa full gitu kan, lebarannya kayak bangga banget gitu kan. Kerasa banget ya. Curhat ya. Itu berasa muslim banget gitu. Kayaknya saya manusia paling suci di dunia ini gitu. Nah, sebenarnya poin pentingnya itu bahwa kebanggaannya diperoleh oleh pendonor 50 dan 75 kali itu yang tidak bisa ditukar dan ditakar dengan apapun. Itu yang bukan tidak berharga, bukan tidak bernilai, tapi tidak ternilai kebanggaannya. Tapi karena kata-kata nek ciwi banget ya. Ya aku udah tukar, takar, tikir gitu. Kamu nggak tahu ya, saya tahu guyu nanti saya kasih tahu. Oke, Gitu. jadi rasa Iya, rasa bangganya yang akhirnya bisa dibawa pulang sampai kapanpun. Udah gitu dia dapat piagam atas nama kemanusiaan. Gubernur Jawa Tengah itu kan tidak semua orang bisa dapat itu, bisa dapat tanda tangan. Oh, tanda tangannya gubernur. Iya, tanda tangan dan capnya PMI ya. Iya. Capnya PMI tapi PMI tanda tangannya provinsi ya, gubernur capnya. iya. Itu iya. Merchandise lain dapat nggak sih? Merchandise kalau jam dinding. Jam dinding, tumbler, terus dapat buku kayak buku kenangan. Iya. Sama pin. Oke. Pin donor 50 kali, 75 kali. Pinnya emas atau biasa? Biasa. Sama umroh juga. Umroh. Brosur umroh. Kemudian Pak. Brosur enak ini kalau umroh ini segini. Setahu saya belum pernah ada tambahan-tambahan seperti itu sih setahu saya. Di request dong gitu. Nggak bisa ya. PMI Kebumen pernah loh. PMI Kebumen itu pernah memberangkatkan umroh satu orang pendonor. Nembe donor maning gue. Harus segini nyampe Maksudnya dia bukan pendonor yang sudah puluhan kali tapi ya memang rezeki ndak bakal ketukar ya. Itu kita bareng-bareng waktu itu sama Bank Kebumen ya. Bank Kebumen. Eventnya Bank Kebumen. Hadiah utamanya adalah umroh gratis. Syaratnya donor darah dari Bank Kebumen itu gandeng kita. Ternyata yang dapat orangnya ya adalah yang dapat ya nasabahnya juga orang yang kita sendiri. Nah, oh iya pernah diundang podcast juga. Iya pernah. Iya itu. Nah itu pernah kita memberangkatkan umroh satu pendonor. Itu juga jadi pertanyaan untuk beberapa pendonor kayak kan kalau misalnya 50-75 kan ke provinsi, 100 itu kan ke Jakarta. Kalau yang sudah lebih dari 100 kemana mas itu kan? Bisa nggak kalau yang lebih dari 100 itu umroh bisa nggak? Ide ini pernah saya utarakan sampai level atas tapi tertolak karena memang belum pernah diatur di PMI pusat seperti itu. Seandainya ada aturannya ya kemungkinan bisa. Atau kalau misalnya kita dapat sponsor yang memang ada sebuah biro travel yang concern terhadap kemanusiaan melalui donor darah yang akhirnya mengalokasikan beberapa kursi untuk pendonor yang sudah lebih dari 150 kali untuk umroh, yaitu memungkinkan juga. Sementara itu hanya wacana sementara ini ya.
gitu. Kalau nanti tiba-tiba cekluk ada, terus diwakili dulu sama P2D2S-nya gitu untuk survei lapangan ke sana ke Arab misalnya kan, ya bisa juga gitu. Cekluk gitu bisa ya. Ya. Ini ada 8 kursi Mas, silakan disurvei dulu P2D2S-nya dua-duanya berangkat. Nah itu bisa juga gitu. Ya, nggak butuh dokumentasi di sana. Nanti bisa bawa HP sendiri nggak apa-apa. Gitu. Nggak usah tayang di sini. Dan kartunya nyelain. Oke, jadi beberapa banyak yang didapatkan pendonor pada saat mereka menerima penghargaan, baik itu 50, baik itu 75, apalagi bentuk apresiasi kalian rutin terhadap para pendonor yang rutin, yang sukarela ini, kalian juga mengeluarkan bentuk apresiasi baik itu melalui merchandise, melalui piagam kemanusiaan untuk untuk pendonor yang sukarela itu gitu ya. Itu sudah menjadi budaya kalian dan memang harus dilestarikan ya. Ya, karena itulah kami namanya P2D2S, pencari dan pelestari donor darah sukarela. Lestari. Salam bukan salam. Bingung dia bingung dia. Enggak salam lestari. Ya. Salam konservasi. Oke, ya. Aduh, terakhir. Ya. Silakan kamu nutup untuk closingan podcast kali ini. Apa tutup ya? Terserah. Oke. Apa Beb? Emak nanti pesan enggak ini? Ikan hiu tugel. I love you gil. Aduh, jangan dong. Jangan. Ingat tidak bapak ya. Asal juga. Gel itu sama sih. Gel bohong. Lah iya go. Ya silakan closing Statement. ya buat podcast kali ini. Closing statementnya, terima kasih kami ucapkan kepada para pendonor semuanya yang sudah sudi menyempatkan. Sudi. Ya. Nggak jadi sudi. Oke, silakan. Yang sudah berkenan meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk mendonorkan darahnya untuk raga yang lain, untuk pasien yang dirawat di rumah sakit yang akhirnya mampu hidup lebih lama dan mampu hidup lebih baik. Kami ucapkan terima kasih atas nama kemanusiaan. Semoga itu tetap berjalan panjang, ritmenya tetap panjang sampai terakhir, sampai kita tidak bisa datang ke PMI untuk donor. Kami harapkan seperti itu, dan kami mohon maaf bila mana apresiasi yang kami kembalikan kepada pendonor itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Banyak hal yang tidak bisa kami ceritakan di ruang terbuka ini yang akhirnya harus kami simpan sendiri gitu. Nah, 50 kali dan 75 kali itu adalah bentuk apresiasi yang tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan para pendonor kepada pasien di rumah sakit melalui PMI. Terima kasih. Lemah garing, lemah teles, Gusti Allah sing paring, Gusti Allah sing bales. Emang udah bapak-bapak gitu ya. Terima kasih Bapak Sony, terima kasih Bu Pika dia di sana. Nanti di-shoot ya. Terima kasih sudah mampir di BMI Gabungan Podcast. Mudah-mudahan 14 Agustus besok lancar, pulang kembali selamat dan memberikan terus kebaikan untuk kemanusiaan. Oke, saya Bibit Sita Nurmadi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.